Selamat siang, dengan saya Dipra Mulya. Kita akan bahas sistem basis data. Untuk hari ini kita akan belajar tentang di mana saja penggunaan sistem basis data ini, fungsinya apa, dan untuk apa ada sistem basis data ini. Oke. Nih, contoh penggunaan aplikasi database dalam dunia bisnis saat ini digunakan oleh database, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan telekomunikasi. Namun masih penggunaan database ini masih meluas, tidak hanya di bank. Kalau misalnya sekarang kita contohkan di bank ya. Pada saat dulu itu bank untuk pengolahan data nasabah, akunting, dan semua transaksi pembayaran, berarti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank atau seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank itu pasti menggunakan database. Nah, misalnya kita ngambil uang di ATM, bagaimana mesin ATM tahu kalau kita punya saldo di ATM kita? Nah, pada saat kita melakukan memasukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ATM, lalu masukkan PIN, kartu ATM kita itu memiliki ID. Nah, pada saat kita masukin PIN-nya, dia akan validasi ID-nya apakah cocok dengan PIN-nya. Jika cocok, baru keluar data kita. Nah, dari data kita itu diambil eh, seluruh data-data yang kita butuhkan. Misalnya ada pilihan cek saldo. Pada saat kita klik cek saldo, otomatis sistem database itu akan melakukan proses cek saldo pengguna A yang PIN-nya A. Nah, seperti itu proses pengeluaran data dalam database di dunia perbankan. Lalu ada di bandara, pengelolaan data reservasi atau penjadwalan. Nah, seperti ini. Pada saat kita mau membeli tiket pesawat, kita kan buka websitenya. Nah, pada saat kita buka websitenya, kita lakukan misalnya mau beli tiket ke Jakarta. Apakah tersedia atau tidak tersedia tiket untuk pergi itu kan disimpan dalam database. Misalnya dalam satu penerbangan itu disediakan 200 kursi. Nah, pada satu hari itu sudah ada yang membooking 201 kursi. Status order pada saat kita order masih bisa nggak? Udah nggak bisa karena udah melewati quantity. Nah, jadi sama aja orang yang ke 199 membooking tiket untuk penerbangan itu, pada saat dia melakukan tiket booking, semua tiket akan langsung habis statusnya karena yang diberikan cuma 200 tiket untuk satu kali penerbangan. Contoh seperti itu. Lalu di universitas, pengelolaan pendaftaran alumni, nah, pengelolaan absen kita juga menggunakan database. Kita belajar kayak gini juga kami sebagai dosen memasukkan data ke dalam database. Lalu untuk misalnya kalian mengisi KRS nanti atau mendownload RPS, nah itu juga semua data-data yang kalian ambil itu dari database. Lalu penjualan, ini jadi toko-toko, kasir-kasir kan sekarang sudah jarang memakai kalkulator aja karena manusia tidak bisa menghafal seluruh harga yang ada di toko. Nah, jadi makanya kalau ada database-nya, dia tinggal klik kode barangnya, akan keluar informasi barangnya, mana ada harga, berapa sisanya, dan segala macamnya. Lalu di pabrik, pengolahan data produksi, persediaan barang, pemesanan. Nah, ini di pabrik ini kurang lebih sama dengan penjualan, namun pabrik ini ada data produksi, yaitu data barang mentah berapa, data barang hasilnya berapa, yang didistribusikan oleh siapa. Nah, itu pabrik punya. Lalu data pegawaian, pengolahan data karyawan, gaji, pajak. Di kantor-kantor, absen pun sekarang berpengaruh dengan gaji. Makanya pada saat misalnya seperti ini, pada saat karyawan itu presentasi hadirnya satu hari itu kurang dari 8 jam, maka gajinya bakal dipotong. Nah, itu sistem database yang melakukan
transaksinya seperti itu. Lalu telekomunikasi, pengolahan data tagihan, jumlah pulsa. Nah, ini biasanya kalau di konter pinggir jalan nggak ada nih, kalau di konter besar baru ada. Namun di misalnya di Telkomsel atau di IM3XL, nah seluruh pendataan nomor nomor siapa yang punya nomornya, berapa pulsanya, nah itu ada di servernya si telekomunikasi, yaitu yang pemiliknya itu misalnya Telkomsel. Kita sebagai pengguna Telkomsel, kita menggunakan nomor telepon sebagai ID telepon dan pulsa sebagai pulsa ID. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu contoh sistem database dalam bank. Ini yang proses simpelnya, ini zaman dulu nih. Pada saat customer service memasukkan data, diproses oleh database management system, lalu disimpan ke dalam database bank. Nah, pada sisi si teller, teller ini untuk memasukkan uang atau menarik uang. Nah, dicek datanya ke dalam database, dicek melalui database management system apakah ada datanya di database bank. Kalau ada, baru bisa kita melakukan penarikan atau si teller memasukkan uang ke dalam akun si konsumen atau nasabah. Lalu konsep dasar dari sistem basis data adalah sistem basis data. Kalau Bapak bilangnya sistem ini adalah struktur kerja, jadi tidak bisa dibolak-balik. Nah, basis adalah dasarnya data, ya representasi fakta yang memiliki informasi. Bentuk data ini cuma ada 3, yaitu huruf, gambar, dan suara. Lalu pengertian lagi basis data yaitu sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam satu organisasi. Lalu ada database management system, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Database masuk ke database aplikasi, diberikan instruksi oleh si user ke database aplikasi, diproses di database management system, lalu prosesnya itu data-data yang diproses diambil dalam database. Nah, ini keuntungan kelemahan sistem basis data. Keuntungan dari sistem basis data itu yaitu terkontrolnya kelengkapan data, terpeliharanya keselarasan data, data dapat dipakai secara bersama, dapat diterapkan standarisasi, keamanan data terjamin, terpeliharanya integritas data, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi, lalu data independen atau data kemandirian. Lalu kelemahannya memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar dan mahal. Satu lagi, sistem basis di saat sekarang ini ada yang namanya big data. Big data itu adalah memproses sebuah data dalam database yang besar untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, nanti akan dipelajari itu di semester 5, namanya data mining. Untuk sekarang, bagaimana caranya kita membuat sebuah database? Itu dulu awal-awalnya, bagaimana sih cara membuatnya, apa segala macamnya. Nah, lalu sekarang banyak orang yang menanyakan kepada orang-orang yang bekerja di bidang informatika, kenapa sih harus menggunakan database dalam prosesan data? Apakah sebuah database adalah jawaban dalam meletakkan filling data, atau apakah database menjadi solusi dalam pengelompokan data? Nah, kenapa saat ini harus menggunakan database dalam prosesan data? Karena apa-apa saja sekarang udah harus cepat, apalagi dengan dunia teknologi sekarang ini. Semua orang sudah fasih dengan komputer, dan transaksi data itu memang harus cepat gitu karena banyak transaksi data lainnya yang tidak bisa menunggu. Makanya menggunakan database, tidak menggunakan kertas-kertas lagi atau ditulis-tulis kertas lagi atau dicek di buku besar, supaya prosesnya lebih gampang.
Lalu, apakah sebuah database jawaban dalam berantakan filling data? Iya, database merupakan jawaban dalam keberantakan filling. Misalnya dalam satu toko aja punya buku besar. Nah, itu belum tentu semua transaksi dicatat dalam buku besar itu. Pasti ada yang kelewatan satu atau dua. Kalau dengan menggunakan database, semua proses harus melewati database dulu untuk supaya barang keluar atau supaya barang masuk. Seperti itu. Lalu apakah database menjadi solusi dalam pengelompokan data? Ya, nanti akan terlihat pada saat kita membuat struktur basis data atau membuat database-nya. Sampai sini boleh ditanyakan dulu.